Apakah kalau melihat misalkan nih pasangan yang harmonis, yang nggak pernah bertengkar, apakah menjaminkah keduanya ini tidak memiliki rahasia seperti itu? Ya belum tentu Belum juga, tentu bisa juga jadi ya. iya. Iya. Aha. Mm-mm. Oke, mungkin karena nggak tahu mungkin ya pasangannya kalau pasangannya punya rahasia Tapi balik seperti itu. lagi ya, boleh selama itu adalah kesepakatan berdua ya. Jadi kita nggak boleh, kamu punya rahasia sih, berarti kamu tuh nggak percaya sama pasanganmu ya. Tapi kalau ternyata mereka berdua asik-asik aja kan, Nggak masalah ya seperti itu. nggak jadi masalah sebetulnya. Aha. Saya jadi inget nih, ini kasusnya temen sih sebenarnya ya kan ini, tapi nggak apa-apa lah. Ini mau tak ceritakan, nggak tahu apakah dia dengar atau enggak. Ya mudah-mudahan nggak dengar begitu ya. Nah ini pengalamannya ini dari teman Vina itu, dia tuh kan punya pasangan, kemudian dia itu rencananya mau merit begitu. Ini dari pasangannya ini, temanku ini memang terlilit hutang begitu di keluarganya. Saya nggak tahu ini skalanya kecil atau besar seperti itu. Saya tidak mengulik lebih dalam lagi seperti itu. Yang pasti dia punya hutang. Tapi memang dia sengaja tidak cerita ke pasangannya, apalagi yang mau dinikahi sebentar lagi tahun depan ini. Nah, kalau saya melihat, apakah ini termasuk bentuk apa ya, pemikiran si cowok ini memang karena dia nggak mau membebani si cewek ini, apalagi menjelang pernikahan mereka seperti itu. Nah, kalau melihat case seperti ini harusnya bagaimana? Apakah tetap si cowok ini akan terus untuk merahasiakan permasalahan ini sampai nanti mereka menikah seperti itu, ataukah nanti akan tetap diceritakan begitu selama perjalanan mereka menuju ke pernikahan? Tapi ya dengan itu tadi resikonya memang pasti akan ada kekecewaan, mungkin marah dan juga sebagainya. Tapi itu ya kita mikirnya terburuknya seperti itu, karena si cowok ini juga merasa kayak malu dan juga terbebani begitu Kak Ninit dan juga Mas Okta untuk menceritakan ke pasangannya. Nah, ini solusinya seperti apa? Saya sendiri juga bingung ketika dicurhatin sama dia itu, nggak tahu harus ngomong seperti apa. Saya cuma bilang aja, ikuti kata hatimu aja gitu. Apa yang buatmu nyaman? Aku sendiri juga bingung mau komentar seperti apa dengan case-nya seperti itu. Mbak Vina, ini kan gini, logikanya dia punya hutang, berarti kan dia ada kewajiban untuk membayar, gitu kan? Oke. Nah, membayarnya ini pakai uang dari mana? Misalnya, kalau dia bekerja, kemudian dia dapat penghasilan, dan beberapa persen dari penghasilan itu dipakai untuk bayar utang, begitu kan? Ya, itu kan coba bayangkan, misalnya sekarang oke aja, gitu. Misalnya sekarang oke aja. Tapi nanti pada saat ini kita nggak tahu ya, apakah mereka berdua ini punya kesepakatan untuk saling tahu jumlah penghasilannya pasangannya, atau model yang keuangan pada saat menikah itu 2 jadi 1. Kan ada semuanya yang dua, misalnya sama-sama bekerja, kemudian udah deh ngepul ke istrinya semuanya, ntar semuanya diatur. Ada yang kayak begitu, tapi ada juga yang sendiri-sendiri. Nah, oke, kita mau bayangkan seandainya 2 jadi 1. Seandainya 2 jadi 1, berarti kan tahu penghasilannya berapa. Oke, nah kalau tiba-tiba misalnya penghasilannya adalah 10 juta misalnya gitu ya, penghasilannya 10 juta, buat bayar utangnya 5 juta misalnya begitu, kan berarti sisa 5 juta. Nah 5 juta kalau mau ngepul ke pasangannya jadi mikir, katanya gajimu 10 juta, kok cuma kasih aku 5 juta. Nah ini kan udah jadi, belum apa-apa udah jadi masalah ini sebetulnya. Ya itu ya, begitu ya. Nah tinggal beda lagi kalau misalnya sendiri-sendiri, sama-sama nggak tahu. Kamu nggak tahu jumlah penghasilanku berapa, aku juga nggak tahu berapa. Itu mungkin lebih aman sekarang untuk di awal-awal, selama nanti tidak ada apa ya, kalau kita bicara mungkin aman di awal, tapi secara psikisnya yang nggak enak jadinya, beban mentalnya jadi yang mengganggu. Begitu. Jadi kalau sistem keuangan yang misalnya sama-sama nggak tahu, terus kemudian kan dia nggak tahu, pokoknya ntar aku tiap bulan kamu tak kasih uang sekian, misalnya kayak gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi lebih aman, tapi diperhatikan juga adalah bahwa kita menikah, ketemu dengan pasangan kita tuh 24 jam tiap hari lagi. Selama sisa hidup kita. Bayangkan bebannya untuk menanggung, ya itu juga perlu dipikirkan juga sebetulnya. Jadi sebenarnya ada langkah itu, tapi itu ya kalau sama-sama siap, setidaknya itu begini, andai kata bisa direncanakan, cerita aja, dalam arti gini, sayang aku punya tanggungan tuh sekian, ini untuk ini di masa lalu, baik untuk dirinya atau untuk keluarganya misalnya begitu ya. Nah, aku punya kewajiban untuk nyelesain ini, rencanaku itu nanti ini akan selesai dalam sekian waktu. Sudah ada planning gitu loh.
itu setidaknya lebih menenangkan ya daripada aku punya beban sekian terus gimana nggak tahu punya beban sekian nggak tahu apalagi mau menikah, wah ini bisa jadi diulur nih untuk menikahnya begitu ya. Tapi lebih baik diceritakan saja ya apapun itu ya, lebih amannya seperti itu. Nah ini juga ada tanggapan dari Widya yang ada di WhatsApp. Wah topik ini jadi teringat pengalaman dulu pas zaman masih sekolah, lagi minjem handphone pacar, ada mantannya yang ngechat nanyain OSIS nih, mau buka bales tapi emang izin dulu nih sebelumnya, malah nggak dibolehin. Pas udah beberapa minggu ketahuan, mereka sering chattingan, saling ngajak nonton, makan bareng, bahkan emang udah sempet jalan dan juga nonton. Dikasih kepercayaan malah begitu, sekarang akhirnya putus deh. Ini tanggapan dari Widya, terima kasih yang sudah berbagi pengalamannya begitu ya. Wah ini cowoknya ini punya rahasia ternyata ya. Awalnya ini sahabat Sonora, tapi tetap ya dikasih izin ya waktu itu sama cowoknya, tapi ya akhirnya ketahuan juga begitu. Diajak nonton dan juga makan bareng. Nah ini nih awalnya rahasia, kemudian jadinya terbongkar, kemudian jadinya hubungannya nggak baik seperti itu. Nah macam-macam